Bab 4778, kalahkan semua orang. 10 istana. Penguasa 10 istana kembali ke 10 istana yang bobrok. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di 10 istana sekarang, dan mereka semua terluka parah. Gantua itu belum kembali. Aku heran kemana dia pergi untuk bertarung dengan penguasa wilayah utara. Duduk di istana yang hampir runtuh, Master Istana ke-10 memiliki perasaan campur aduk. Pada saat ini, adegan Huo Ming yang tertusuk seketika dan kemudian kepalanya dipenggal oleh Dev terus bergema dalam pikirannya. Itu hanya keberuntungan belaka, namun dapat langsung membunuh seorang master di negeri peri. Meskipun dia telah mendengar tentang guru di balik Dev sejak lama, guru Istana ke-10 yang belum pernah melihatnya secara langsung, masih terkejut kali ini. Tuan Istana ke-10, Anda telah menyembunyikan situasi 10 istana dan Dewa Tertinggi sangat marah. Pada saat ini, disertai guncangan kehampaan, seorang pria berjubah merah tua berjalan keluar. Pria itu mengenakan riasan tebal, terutama bibirnya yang merah cerah, sangat menarik perhatian. Seorang pria yang berpakaian begitu menggoda pasti punya masalah mental. Siapa kamu? Kepala Istana ke-10 mengerutkan kening. Orang yang datang itu sangat aneh dan pendiam, yang membuat 10 penguasa istana sangat waspada. Jika orang ini datang untuk menargetkan 10 istana, tidak akan ada cara untuk menghentikannya dengan beberapa orang yang terluka parah di 10 istana. Pria itu langsung melemparkan token kepada Master Istana ke-10. Setelah melihat token tersebut, wajah Master Istana ke-10 langsung berubah dan dia berkata dengan hormat, salam kepada Master Istana ke-9. 10 Master Kuil itu belum pernah bertemu satu sama lain, jadi wajar saja kalau tidak ada yang saling kenal. Namun, satu istana lebih tinggi dari istana lainnya, dan Istana ke-9 lebih kuat dari Istana ke-10, ini tidak diragukan lagi. Penguasa Istana ke-10 tidak pernah menyangka bagaimana Dewa Tertinggi mengetahui masalah ini dan bahkan mengutus penguasa Istana ke-9. Apakah menurutmu ada formasi besar di alam surgawi, sehingga orang lain di kuil tidak bisa datang ke alam surgawi, dan Dewa Tertinggi tidak bisa memahami situasi 10 istana milikmu? Master Istana ke-9 bertanya. Aku tidak berani. Master Istana ke-10 buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak berani. Master Istana ke-9 tersenyum dingin, kamu melepaskan putramu sendiri secara diam-diam, dan berpikir bahwa Tuhan tidak akan mengetahuinya, tetapi kamu tidak tahu bahwa Tuhan Dewa mengetahuinya sejak lama. Meskipun formasi besar langit dan bumi telah memisahkan alam surgawi dari alam surgawi, transmisi suara tidak terpengaruh. Tuhan Allah mengetahui semua yang telah kalian, 10 istana, lakukan. Ketika Master Istana ke-10 mendengar ini, dia langsung panik. Dia pikir dia jauh dan tidak ada yang akan tahu jika dia melepaskan putranya secara diam-diam. Saya pantas mati. Saya tidak berani menyembunyikan kebenaran. 10 kepala istana begitu ketakutan hingga mereka berlutut. Peraturan di kuil sangat ketat, Anda bahkan bisa kehilangan nyawa jika gagal mematuhinya. Jika bukan karena pesan dari keluarga Huo, kita masih akan tetap berada dalam kegelapan. Melihat ke arah Master Istana ke-10 yang berlutut, Master Istana ke-9 mendengus dingin, siapa yang berani menentang kuilku? Bawa aku untuk membunuhnya segera. Tuan Istana ke-9, Dev punya orang kuat yang mendukungnya, kami khawatir. Tuan Istana ke-10 agak ragu-ragu. Siapa orang kuat di dunia surga dan manusia yang sekecil ini? Aku datang ke sini kali ini untuk menghancurkan orang kuat itu. Master Istana ke-9 mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan. Dia benar-benar kuat. Orang kuat di belakang Dev tampaknya bernama Tuan Si. Aku khawatir dia lebih kuat dari. Master Istana ke-10 masih berusaha membujuknya, tapi Master Istana ke-9 malah marah. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku sudah menaiki tangga surga 3 kali dan mencapai lantai 8. Aku hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai puncak surga. Apakah ada orang yang lebih kuat dariku di dunia surga dan manusia ini? Dan Tuan Si itu, aku akan menghajarnya habis-habisan saat aku melihatnya, kau tak perlu memberinya pujian. Kata Master Istana ke-9 dengan marah. Penguasa Istana ke-10 ini, yang membantu orang lain mendapatkan gengsi tetapi menghancurkan ambisinya sendiri, terlalu pengecut. Berdengung. Begitu penguasa Istana ke-9 selesai berbicara, kehampaan tiba-tiba terpelintir, dan kemudian sebuah bayangan perlahan muncul. Bab 4779, benar-benar runtuh. Bayangan itu berkedip-kedip, tetapi dapat dilihat bahwa itu adalah seorang pria setengah baya. Siapa dia? Siapa kamu? Ketika Master Istana ke-10 melihat hantu itu, dia mengerutkan kening. Kamu hanya bayangan, tapi berani datang dan bertindak liar di kuil kami. Penguasa Istana ke-9 mendengus dingin dan hendak menyerang hantu itu. Tetapi baru saja mereka mengangkat tangan, mereka mendapati hantu itu melambaikan tangannya, dan langit serta bumi seakan membeku, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, baik Master Istana ke-9 maupun Master Istana ke-10 tercengang. Saya Tuan Si, orang yang ingin Anda pukuli habis-habisan. Bayangan itu perlahan bergerak maju, menjadi semakin jelas. Kamu bukan tubuh yang sebenarnya. Penguasa Istana ke-9 tampak terkejut. Jika bayangan saja memiliki kekuatan seperti itu, maka tubuh yang sebenarnya pasti lebih kuat. Tuan Si tidak mengatakan apa-apa, mungkin karena dia terlalu malas untuk memperhatikan.
Dia hanya mengulurkan tangannya, dan Master Istana ke-9 ada di tangan Tuan Xi. Darah mulai merembes keluar dari tubuh penguasa Istana ke-9, matanya melebar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Celepuk. Tubuh Master Istana ke-9 melunak dan dia berlutut, matanya penuh ketakutan. Arus hangat mengalir keluar dari tubuh bagian bawah Master Istana ke-10, dan dia begitu ketakutan hingga mengompol. Bayangan belaka dapat memperlakukan mereka seperti semut, jadi jika tubuh asli datang, bukankah itu akan lebih kuat? Apakah ini orang di belakang Dev? Master Istana ke-10 menjadi semakin takut semakin dia memikirkannya, dan akhirnya, dia tidak hanya mengompol, tetapi juga buang air besar. Bau busuk menyebar ke seluruh 10 istana. Jangan bunuh aku salah. Pada saat ini, penguasa Istana ke-9 sangat menyesal telah mengatakan hal itu. Master Istana ke-10 tidak bisa mengendalikan diri dan menjadi gila. Kalian harus tahu bahwa Master Istana ke-9 telah naik ke tingkat ke-8 tangga surga, namun dia sama sekali tidak mampu melawan balik di hadapan bayangan belaka. Jauh lebih buruk dari semut. Jantung Taoisme Master Istana ke-10 runtuh dan dia hancur total. Garis keturunan bangsawan, wajah, tak satu pun dari itu yang penting saat ini. Master Istana ke-10 juga jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berlutut. Matanya penuh keputusasaan total. Satu kata, satu kehidupan, kenapa repot-repot? Tuan Xi mendesah pelan, saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak terakhir kali saya mendengar seseorang berkata bahwa mereka akan menghajar saya habis-habisan. Kamu abadi. Master Istana ke-9 memandang Tuan Xi dan berpikir bahwa Tuan Xi bukan berasal dari dunia surgawi ini, melainkan pastilah seorang abadi dari surga. Ketika Master Istana ke-10 mendengar ini, jakunnya bergetar dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang abadi muncul di dunia surga dan bumi ini dengan formasi yang begitu hebat? Bahkan para dewa di masa lalu pun akan mengalami tekanan kekuatan di bawah formasi langit dan bumi yang agung ini. Abadi. Tuan Xi menatap ke dalam kehampaan dan berkata, apa arti seorang yang abadi? Persetan. Ketakutan di mata Master Istana ke-9 berubah menjadi keputusasaan. Pikiran Master Istana ke-10 dipenuhi dengan rasa ngeri, dan dia duduk di atas kotoran dan air seni, bagaikan orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tidak peduli siapa dirimu, mari kita mati bersama. Master Istana ke-9 jatuh dari keputusasaan menjadi kegilaan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak. Aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul dari antara langit dan bumi, dan tubuh penguasa Istana ke-9 seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Master Istana ke-9 akan menghancurkan dirinya sendiri. Keputusasaannya yang mendalam tampaknya telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Melihat ini, 10 penguasa istana ingin melarikan diri, tetapi tubuh mereka menolak untuk mematuhinya. Tuan Xi menatap ke arah Master Istana ke-9 yang hendak menghancurkan dirinya sendiri, matanya penuh dengan penghinaan. Dia hanya menunjuk pelan dengan jarinya. Tubuh Master Istana ke-9 yang awalnya bengkak dan hendak meledak, mulai menyusut dengan cepat. Engah. Pada akhirnya, dengan suara seperti kentut, tubuh penguasa Istana ke-9 berubah menjadi bubuk. Tidak ada tanda-tanda Master Istana ke-9 di seluruh aula. Seolah-olah Master Istana ke-9 tidak pernah ada di sini. Master Istana ke-10 terjatuh ke tanah, mati rasa saat menyaksikan semua yang terjadi di depan matanya. Dia ingin pingsan, dia tidak ingin melihat ini. Dia berlatih sekuat tenaga, berharap suatu hari bisa menjadi abadi. Tetapi sekarang, bahkan jika Anda menjadi abadi, Anda hanya seperti seekor semut di hadapan hantu. Pukulan ini menyebabkan 10 Master Istana runtuh. Itu benar-benar rusak. Dasar bocah nakal, aku membantumu membunuh musuh lagi. Itu semua gara-gara omongan orang ini, kalau tidak aku tidak akan membantumu. Tuan Xi berbicara pada dirinya sendiri, lalu perlahan menghilang. Bab 4780, Terobosan Serentak. Aku tidak tahu berapa lama, tapi Master Istana ke-10 perlahan berdiri, dan bau kotoran membuatnya mual. Setelah akhirnya sadar kembali, penguasa 10 istana menemukan bahwa beberapa orang yang tersisa di 10 istana sudah terdiam. Dia sudah terluka parah, dan kemudian ditekan oleh aura tadi. Dia benar-benar tidak tahan. Putranya yang suka permen lollipop ada di antara mereka. Tetapi saat ini, melihat mendiang putranya, ekspresi Master Istana ke-10 tidak berubah sedikit pun. Tas penyimpanan. Penguasa 10 istana seakan teringat sesuatu dan mulai menggeledah kantong-kantong penyimpanan di tubuh para mayat penghuni 10 istana. Bahkan tas penyimpanan anaknya sendiri dijarah. Di sudut yang tidak jauh dari sana, ada sebuah tas penyimpanan yang tergeletak dengan tenang. Dia bisa tahu sekilas bahwa tas itu milik Master Istana ke-9 karena ada logo Master Istana ke-9 di sana. Meskipun penguasa Istana ke-9 telah tiada, tas penyimpanan itu tidak ikut hilang bersamanya. 10 kepala istana mengeluarkan semua tas penyimpanan dan juga mengeluarkan tas penyimpanan mereka sendiri dan menyatukannya. Dengan begitu banyak sumber daya, aku bertanya-tanya apakah aku bisa mengikuti Dev. Penguasa Istana ke-10 memandang tas penyimpanan di depannya dan berkata, dia sekarang ingin mengikuti Dev dan menjadi adik laki-lakinya.
Dengan pendukung yang kuat di belakangnya, akan mudah bagi Dev untuk menjadi raja di dunia surga dan manusia. Master Istana ke-10 sangat menyesal saat ini. Mengapa dia memprovokasi Dev? Saya tidak tahu apakah sudah terlambat untuk menjilat Dev sekarang. Dinasti Xiao. Dev mengikuti Hua Yuying untuk mempelajari Ganlin Jiangxi. Formasi tambahan ini sebenarnya tidak sulit dipelajari oleh Dev. Setelah belajar selama 1 hari, Dev berhasil melakukannya. Meskipun kekuatannya tidak terlalu besar, itu tetap dianggap sebagai tanda bakat yang luar biasa. Tuan Dev, Anda belajar dengan sangat cepat dan Anda memiliki bakat yang hebat. Hua Yuying berkata dengan gembira. Jika kamu ingin belajar, kamu harus tidur dengan guru. Guru adalah guru terbaik. Dev tersenyum tipis, jangan panggil aku Tuan Dev lagi. Wanitaku cukup memanggilku dengan namaku. Tidak, Hua Yuying menggelengkan kepalanya, meskipun aku wanitamu, kita hanya bertransaksi, bukan mitra kultivasi ganda sejati. Sebaiknya aku memanggilmu Tuan Dev. Ketika aku benar-benar menyukaimu, aku akan mengubah kata-kataku sendiri. Terserah kamu, Dev tidak peduli. Ledakan. Pada saat ini, di suatu tempat tersembunyi di dinasti Xiao, awan gelap tiba-tiba bergulung masuk, kilat dan guntur menyambar. Langit dan bumi seakan menyatu menjadi satu, menjadi kacau. Apakah ada yang berhasil menerobos? Hua Yuying berkata dengan kaget. Kesengsaraan guntur yang mengerikan seperti ini, saya khawatir dibutuhkan lebih dari 1 orang untuk menerobosnya. Dev menatap langit di kejauhan dan berkata perlahan. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi langit dinasti Xiao berangsur-angsur cerah. 3 aura mengerikan langsung memenuhi seluruh dinasti Xiao. Berubah menjadi negeri dongeng, Hua Yuying mengerutkan kening dan wajahnya berubah jelek. Jangan takut, ketiga orang ini benar-benar berhasil pada saat yang sama. Dev menghibur Hua Yuying. Wus, wus, wus. 3 sosok muncul di depan Dev dan yang lainnya saat ini. Ketiga orang ini adalah Hyun Bin, Zhou Tang dan Chang Yue. Mereka bertiga menggunakan batu peri yang diberikan oleh Dev dan benar-benar menerobos ke negeri peri bersama-sama. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban besar di dunia surga dan manusia. 3 orang yang berhasil menembus alam abadi pada saat yang sama sungguh tidak pernah terdengar. Tuan Dev, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, kami tidak tahu kapan kami bisa menembus ranah Taoisme. Wajah Xuan Bin penuh dengan kegembiraan dan dia hendak berlutut di hadapan Dev. Dev mengulurkan tangannya dan berkata, terobosanmu adalah kemampuanmu sendiri, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kamu mengikutiku, aku jamin kamu akan memiliki kehidupan yang baik dan sumber daya yang tak terbatas. Kami bersumpah akan mengikuti Tuan Dev sampai mati. Janji Hyun Bin dan 2 orang lainnya. Tuan Dev, ada masalah, 10 penguasa istana datang lagi. Pada saat ini, Xiao Yuanshan datang dengan tergesa-gesa. Bab 4781, Kesalehan Anak. Orang ini berani sekali datang, kita temui saja dia. Ketika Hyun Bin mendengar ini, dia langsung marah. Ketiga orang yang baru saja menerobos sekarang berada di alam transformasi abadi. Bersama-sama, mereka dapat bersaing dengan 10 master istana. Untuk apa lagi dia ke sini? Dev mengerutkan kening. Dia telah berjanji pada Yun Li bahwa dia tidak akan membunuh penguasa istana ke-10. Sekarang penguasa istana ke-10 berani datang. Apakah dia tidak melihat bagaimana Huo Ming meninggal? Jangan khawatir, berlatihlah dengan giat. Aku akan bertemu dengan 10 master istana. Dev takut Xuan Bin dan yang lainnya akan bergabung dengan 10 penguasa istana dalam pertarungan. Jika dia secara tidak sengaja membunuh 10 penguasa istana, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yun Li. Dev mengikuti Xiao Yuanshan ke perbatasan dinasti Xiao. 10 penguasa istana tidak berani memasuki dinasti Xiao begitu saja. Melihat Dev datang, master istana ke-10 ingin melangkah maju, tetapi ragu-ragu sejenak. Pada saat ini, dia tidak berani melangkah ke wilayah dinasti Xiao begitu saja. Apalagi yang kamu lakukan di sini? Dev bertanya kepada 10 kepala istana. Tuan Dev, aku datang ke sini kali ini khusus untuk meminta maaf padamu. Master istana ke-10 memberi hormat dan berkata kepada Dev. Dev tertegun dan menatap master istana ke-10 dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang ini. Bahkan jika Huo Ming terbunuh, aku tidak tahu mengapa dia membuat master istana ke-10 begitu takut hingga dia datang dan langsung meminta maaf pada dirinya sendiri. Lagi pula, di luar dinasti Xiao, orang-orang seperti Dev bukanlah tandingan 10 istana dengan kekuatan mereka. Apa yang kau coba lakukan? Katakan saja terus terang. Kalau kau ingin membunuhku, aku siap membantumu kapan saja, tidak perlu main-main. Dev mengira bahwa 10 kepala istana ingin menipunya untuk keluar dari dinasti Xiao. Tuan Dev, saya benar-benar datang ke sini untuk meminta maaf. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Kata penguasa istana ke-10 dengan tulus. Tuan Dev, jangan mudah percaya pada orang ini. Xiao Yuanshan mengingatkan dari samping. Melihat ini, penguasa 10 istana melemparkan semua kantong penyimpanan yang telah dikumpulkannya di depan Dev. Ini semua sumber daya yang telah saya kumpulkan dari 10 istana, dan saya memberikan semuanya kepada Tuan Dev. Saya harap Tuan Dev bisa berbelas kasihan dan memaafkan saya.
Saya bersedia mengikuti Tuan Dev. Dev melihat tas penyimpanan di depannya dan langsung sangat terkejut, terutama saat melihat tas penyimpanan yang sangat istimewa dengan tanda khusus. Dev mengambilnya dan melihatnya. Ketika melihatnya, Dev benar-benar menemukan bahwa ada 200.000 batu peri di tas penyimpanan ini, dan sumber daya lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Sial, Dev bingung. Ini adalah tas penyimpanan Master Istana ke-9. Dia memiliki banyak sumber daya, dan dia memberikan semuanya kepada Tuan Dev. Melihat ini, 10 kepala istana buru-buru bicara. Tuan Istana ke-9, Dev tercengang, kau membunuh Tuan Istana ke-9. Lagi pula, jika Master Istana ke-9 masih hidup, mustahil baginya untuk menyumbangkan tas penyimpanannya. Tidak, aku tidak punya kemampuan untuk membunuhnya. Master di balik Tuan Dev lah yang membunuhnya. 10 kepala istana melambaikan tangan mereka berulang kali. Maksudmu Tuan Si? Wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Ya, itu benar Tuan Si, tapi dia bukan dirinya yang sebenarnya, hanya bayangan. Dia membunuh Master Istana ke-9 dan pergi. Kata penguasa 10 istana. Dev sangat bingung. Bukankah Tuan Si mengatakan bahwa dia tidak akan membantunya membunuh musuh dan ingin Dev melakukannya sendiri? Mengapa mereka membantunya membunuh orang-orang dari kuil lagi? Penguasa Istana ke-9 jelas lebih kuat dari penguasa Istana ke-10. Dia tidak menyangka Tuan Si bisa membunuhnya hanya dengan bayangan. Di dunia surga dan manusia ini, selain Istana ke-10-mu, ada juga Istana ke-9. Apakah ada kuil dan aula lainnya? Dev bertanya. Kepala Istana ke-10 menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku tidak tahu di mana letak 10 aula kuil itu atau siapa yang mengelolanya. Sejujurnya, Tuan Dev, saya bahkan belum pernah melihat penguasa kuil kita. Tetapi Master Istana ke-9 mengatakan bahwa dia telah naik ke tingkat ke-8 tangga surgawi. Itu juga seharusnya berada di alam surgawi. Tampaknya dia sering nongkrong di dunia tangga surgawi. Perkataan Master Istana ke-10 membuat Dev merasa agak dapat dipercaya. Bab 4782, setiap hari naik. Mengapa Tuan Si hanya membunuh Master Istana ke-9 dan bukan kamu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala Istana ke-9 terlalu banyak bicara. Dia bilang dia akan menghajar abis ahli di belakangmu. Itulah sebabnya Tuan Si marah dan membunuh Kepala Istana ke-9. Master Istana ke-10 berbicara jujur. Mendengar ini, Dev tidak dapat menahan tawa. Tampaknya Tuan Si juga memiliki temperamen yang buruk. Apakah kamu menyerah dengan tulus, atau kamu dipaksa melakukannya karena tekanan Tuan Si? Tanya Dev. Dengan tulus, saya sangat berharap Tuan Dev dapat memberi saya kesempatan untuk bekerja untuk Anda. Master Istana ke-10 segera menyatakan kesetiaannya. Bukankah kalian semua sangat sombong dan tidak bisa melihat sisi buruk suku lain? Bukankah tidak sesuai dengan semangat suku kalian jika kalian tunduk padaku sekarang? Dev bertanya. Master Istana ke-10 tersenyum canggung, klan dewa apa? Itu hanya tipuan diri sendiri. Bagaimana darah kita lebih mulia daripada klan lain? Sebaliknya, berbagai aturan klan dewalah yang membatasi perkembanganku sendiri. Untuk meningkatkan kekuatanku, aku diam-diam menyatu dengan darah klan binatang. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Jika tidak ada aturan yang dilanggar, anakku Yunli pasti sudah menikah sekarang, dan mengapa dia akhirnya meninggal? Master Istana ke-10 teringat pada Yunli dan merasa sangat bersalah. Itu semua karena aturan para dewa. Kekuatanku saat ini tidak sebaik milikmu. Apakah kau yakin ingin mengikutiku? Dev menatap Master Istana ke-10 dan bertanya lagi. Master Istana ke-10 berkata, saya percaya bahwa Tuan Dev pasti akan menjadi penguasa dunia surgawi di masa depan. Bagaimanapun, Tuan Dev adalah seorang jenius, berbakat, dan memiliki banyak bakat, dan dia terus mengalami kemajuan setiap hari. Surga, B. Mendengar ini, Dev segera melambaikan tangannya untuk menyelam Master Istana ke-10. Baiklah, jangan menyanjungku lagi, katakan saja kalau kamu takut mati. Tapi karena kau sudah mengikutiku, kau adalah adikku. Aku tidak bisa membiarkanmu membayar begitu banyak sumber daya tanpa hasil. Aku akan memberimu hadiah. Apa yang harus diberikan? Master Istana ke-10 memiliki ekspresi penuh harap di wajahnya. Dia tidak tahu harta langka apa yang akan diberikan Dev padanya. Ikutlah denganku, Dev melambaikan tangan kepada 10 kepala istana. Penguasa Istana ke-10 hendak melangkah maju, tetapi segera menarik kembali langkahnya. Dia sekarang tidak berani melangkah ke wilayah dinasti Xiao. Dev tersenyum, baiklah, tidak apa-apa. Selama kamu tidak punya niat buruk, kamu tidak akan diserang. 10 penguasa istana kemudian memasuki wilayah dinasti Xiao, dan kemudian mengikuti Dev ke kota kekaisaran. Dev membawa 10 kepala istana langsung ke tempat Yunli tinggal. Sekarang Master Istana ke-10 telah menjadi adiknya, inilah saatnya bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Yunli dan Silan sedang berlatih kultivasi ganda di dalam ruangan, dan Dev memanggil Yunli. Dev, bagaimana mungkin kamu mengganggu waktu luang seseorang? Aku tidak pernah mengganggumu saat kamu berlatih kultivasi ganda. Yunli sangat marah dan keluar dengan mengenakan pakaiannya. Tetapi begitu aku keluar ruangan, aku mendapati ayahku juga ada di sana. Yunli tertegun sejenak, dan Master Istana ke-10 juga terkejut, lalu dia menangis karena kegembiraan.
Yunli, anakku, aku pikir kamu sudah mati. Master Istana ke-10 memeluk Yunli. Yunli sedikit menolak dan tampak sedikit gugup. Dia menatap Dev dengan cemberut. Dia tidak mengerti mengapa Dev membawa ayahnya ke sini. Yunli ingin meninggalkan klan dewa dan 10 pengadilan, jadi dia berpikir untuk memalsukan kematiannya. Setelah akhirnya menipu ayahnya, Dev sekarang menemukan ayahnya lagi. Kakak Yun, ayahmu tahu dia salah. Dia tidak akan pernah menghentikanmu berlatih kultivasi ganda dengan Silan lagi. Lagi pula, ayahmu sekarang adalah adikku. Dev berkata pada Yunli. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa adikmu? Yunli sedikit tidak senang. Bagaimana mungkin Dev mengatakan bahwa ayahnya adalah adik laki-lakinya? Yunli, jangan bersikap kasar kepada Tuan Dev. Aku memang sedang mengikuti Tuan Dev sekarang. Master Istana ke-10 segera menegur Yunli. Bab 4783, tempat tak terduga. Ayah, apa yang terjadi? Yunli penuh dengan kebingungan. Dia tidak mengerti. Ayahnya adalah penguasa 10 istana, orang yang sangat sombong, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi adik laki-laki Dev? Wah! Tanpa diduga, Master Istana ke-10 tiba-tiba menamparnya. Ah, aku melebih-lebihkan kemampuanku sendiri dan malah menjadi musuh Tuan Dev. Terima kasih Tuan Dev karena tidak meninggalkanku. Aku mengikuti Tuan Dev sekarang. Kamu juga harus lebih menghormati Tuan Dev di masa depan. Kata penguasa 10 istana. Yunli bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada ayahnya. Pria yang sombong itu telah menjadi seperti ini. Kalau saja Yunli tahu kalau ayahnya baru saja ketakutan sampai tidak bisa menahan kencing, dia pasti mengerti. 10 kepala istana benar-benar menyesal sekarang. Jika mereka menganggapnya serius sejak awal dan tidak menimbulkan masalah bagi Dev, semua hal ini tidak akan terjadi. Semua ini salah Zhuo Tianzeng dari dimensi Linglik. Kalau aku melihatnya, aku akan membunuhnya. Yang paling kejam dari 10 penguasa istana saat ini adalah Zhuo Tianzeng. Lagi pula, dendam antara 10 istana dan Dev berasal dari aliansi penyegel iblis dan Zhuo Tianzeng. Jika Zhuo Tianzeng tidak menggunakan persembahan 100 tahun untuk memburu Dev, Dev tidak akan pernah bertarung sampai mati dengan aliansi penyegel iblis. Itu sama saja membunuh seorang anak, jadi kenapa kalau dia sudah mati? Bagi para pendeta yang telah mencapai tingkatan ini, masa hidup mereka adalah ribuan tahun, jadi selalu ada hari di mana mereka tidak dapat melahirkan seorang putra. Ceritakan padaku tentang keluarga Huo, Dev bertanya pada Master Istana ke-10. Huo King benar-benar mampu mengundang para master keluarga dan tidak takut pada 10 master istana. Dapat dilihat bahwa kekuatan keluarga Huo seharusnya berada di atas 10 master istana. Tuan Dev, saya tidak tahu banyak tentang keluarga Huo. Saya hanya tahu bahwa itu adalah keluarga besar di antara para dewa, dan banyak tetua keluarga melayani di kuil. Huo King ditugaskan ke 10 istanaku oleh para petinggi, jadi orang ini sering mengabaikanku, penguasa 10 istana. Master Istana ke-10 mengikuti Dev dan berkata, Dev sedikit mengernyit, apakah keluarga Huo juga ada di alam surga? Yang ada di alam surgawi hanyalah cabang dari keluarga Huo. Meskipun hanya cabang, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Yang terpenting adalah keluarga Huo menempati tanah Huang di alam surga. Menempati tempat ini sama saja dengan mengendalikan tangga menuju surga. Kata penguasa 10 istana. Tempat yang tidak penting. Bukankah tangga menuju surga akan muncul secara acak di mana saja? Dev menatap Yunli dengan heran. Inilah yang dikatakan Yunli kepadanya saat itu. Stairway to Heaven muncul secara acak, tetapi 8 dari 10 kali akan muncul di Land of Unforeseen. Dilihat dari beberapa tahun terakhir, Stairway to Heaven tahun ini kemungkinan akan muncul di Land of Unforeseen lagi. Tanah Huang ini sebenarnya adalah ruang yang tercipta dari distorsi ruang dan waktu saat alam surga dan manusia diciptakan di awal cerita. Di ruang ini, tidak terikat oleh formasi besar langit dan bumi, dan tentu saja tidak mungkin dipelihara oleh langit dan bumi. Tanah ini dianggap berada di luar hukum langit dan bumi. Master Istana ke-10 menjelaskan Tanah Huang kepada Dev. Apakah ada tempat yang sebagus itu? Dev tercengang, mengapa para biksu surgawi yang terperangkap di dunia surgawi itu tidak pergi ke tanah tanpa keinginan dan kemudian kembali ke dunia surgawi? Karena tidak ada formasi besar langit dan bumi yang dapat menekan kita, kita bisa langsung kembali ke surga. Mendengar ini, Master Istana ke-10 tertawa dan berkata, Tuan Dev, segala sesuatu di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Meskipun Tanah Huang ini tidak terikat oleh formasi besar langit dan bumi, ia juga tidak memiliki kekuatan spiritual dan berbagai sumber daya, dan bahkan lebih mustahil untuk naik ke surga. Hampir setiap dunia akan memiliki satu atau lebih tempat Huang seperti itu, tetapi ukuran areanya berbeda-beda. Tempat-tempat ini tidak akan ditampilkan di antara langit dan bumi, dan tidak akan terhubung dengan dunia lain. Para kultivator alam surgawi dapat naik ke alam surga karena ada lorong yang menghubungkan alam surga dengan alam surgawi. Namun, tanah tanpa takdir hanya terhubung dengan dunianya sendiri dan sama sekali tidak terhubung dengan dunia lain. Jadi meskipun tidak ada formasi langit dan bumi yang menahan mereka, itu hanyalah mimpi yang bodoh bagi para kultivator yang terjebak di surga untuk kembali ke surga melalui tanah kepolosan. Terlebih lagi, tidak ada sumber daya di Tanah Huang. Bagaimana kita bisa berlatih dan bertahan hidup?
Perkataan 10 penguasa istana membuat Dev merasa mendapat banyak manfaat. Bersambung,